sekitar lingkungan. Kira-kira benda apa aja sih yang bisa mencair? Es batu, coklat, es krim, Bu. Coklat, Lilin, es batu, coklat, apa lagi? Ada yang tahu? es batu. Es batu. Di kehidupan kita sehari-hari ada lagi nggak yang bisa mencair? Es krim, oke. Uap, apa mencair atau tidak? Uap. Sekarang yang benda yang bisa jadi padat. Ya, es batu. Apalagi yang bisa jadi padat? Es krim? Jadi padat? Lilin jadi padat? Jadi padat? Apalagi yang jadi padat? Coba. Lilin? Apa ya yang mencair? Kemudian apa sih benda yang sekitar kita yang bisa menguap? Air dipanaskan. Air dipanaskan. Air hangat. Air ini tuh menghembuskan napas ke jendela. Oke, apa lagi? Kalau mengkristal, tekanan darah, apa lagi? Kapur terus ya. Oke. Nah, sebagian alhamdulillah sebagian dari teman-teman sudah pada tahu mana yang padat, cair, dan menguap. Nih, sebelumnya Miss mau kasih tahu dulu. Ada yang tahu nggak siapa sih penemu awalnya benda-benda itu? Perubahan zat itu tahu nggak? Oke. Pada awalnya itu, pada zaman kuno itu pertama ada filsuf Yunani. Akan tetapi filsuf Yunani itu seperti Aristoteles dan yang lainnya. Akan tetapi dari filsuf Yunani ini lebih ke filosofisnya, belum ke ranah fisikanya. Kemudian pada zaman kuno juga ada alkimia yang bertujuan eksperimennya itu mengubah logam menjadi emas. Akan tetapi percobaan itu banyak yang gagal, belum terwujud. Tapi dalam percobaan itu membuka peluang-peluang untuk eksperimen selanjutnya. Kemudian pada zaman modern, di sini ada revolusi ilmiah pada abad ke-16 dan ke-17. Muncullah ini ilmuwan-ilmuwan seperti Galileo Galilei dan Isaac Newton yang mengembangkan metode ilmiah yang lebih sistematis. Di sini juga ada teori kinetik molekul dan termodinamika. Nah, pada tahun 1760 itu ada Joseph Clark yang merupakan ahli fisika. Nah, beliau ini orang pertama yang menyatakan prinsip asas Black, yaitu prinsip mengenai perbedaan antara suhu dan kalor. Jadi penemu pertama perubahan wujud atau prinsip yang kalor itu adalah Joseph Black. Nah, beliau adalah guru dari James siapa? Kita James Watt. Nah, kan yang terkenal kan muridnya James Watt. Nah, ini gurunya Joseph Black seperti itu. Jadi konsep atau penemuan dari beliau bermanfaat sampai sekarang. Makanya kita juga tahu kenapa bisa berubah gitu. Itu ada ilmiahnya, ada fisikanya. Oke, selanjutnya kalau kita perhatikan ke depan untuk materi selanjutnya. Pelatihan yang makan es krim pasti rasa-rasanya dingin sekali, apalagi ketika dimakan saat cuaca panas. Wah, sangat lezat pastinya. Sekarang coba kalian perhatikan. Wah, es krimnya mulai mencair. Namun, apakah kalian pernah berpikir kenapa ya es krim jika dibiarkan di ruang terbuka lama-kelamaan akan mencair? Jadi, itu tadi merupakan salah satu proses perubahan wujud benda dari padat ke cair atau biasa disebut dengan mencair. Untuk lebih mengetahui apa saja perubahan wujud benda itu, yuk kita simak video belajar kali ini tentang perubahan wujud benda beserta dengan contohnya. Tentunya, kalian pasti pernah mengenal peristiwa perubahan wujud benda. Peristiwa perubahan wujud benda ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan
banyak sekali perubahan wujud benda yang kita alami, baik perubahan wujud benda yang benda maupun tidak benda. Namun, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan perubahan wujud benda? Jadi, perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Sedangkan perubahan wujud benda itu terdiri dari perubahan wujud pada cair dan perubahan wujud menjadi gas. Yang pertama adalah benda padat. Benda padat memiliki beberapa sifat. Yang pertama, benda tetap. Yang kedua, volumenya juga tetap. Yang ketiga, dapat diubah bentuknya dengan cara tertentu. Yang keempat, tidak masalah. Yang kelima, tidak dapat ditambahkan. Dan yang keenam, tidak dapat memanggil. Contoh dari benda padat itu sendiri, yang pertama adalah mobil, yang kedua adalah sandal, yang ketiga ada kursi, dan yang keempat adalah sepeda. Itu adalah contoh dari benda padat. Kemudian ada benda cair. Sifat dari benda cair, yang pertama bentuknya tidak tetap, yang kedua bersifat mengalir, yang ketiga dapat masuk pada celah-celah kecil, yang keempat memiliki tekanan untuk menuju ke segala, yang kelima memiliki permukaan yang selalu datar, yang keenam memiliki gerak gelombang. Sekarang coba kalian perhatikan, ada justru yang molek dan sabut cair. Nah, itu adalah contoh dari benda cair. Oke, sekarang kita lanjut ke benda gas. Sifat dari benda gas yang pertama adalah memiliki bentuk dan volume yang menyesuaikan dengan bentuk atau kondisi wadah yang menampung. Yang kedua, memiliki tekanan yang bisa menekan secara kuat. Berikut ini contoh dari benda gas. Ada karbon dioksida atau asap dari pabrik, kemudian angin atau udara yang mengalir. Kemudian yang ketiga ada asap pembakaran dari air. Pastinya kalian berpikir, mengapa dalam wujud benda dapat terjadi hukum wujud benda menjadi dan peristiwa pemanasan, pendinginan, dan pengukuhan pada benda tersebut. Sekarang coba kalian perhatikan, yang berada di sebelah kiri itu adalah perubahan wujud benda saat menerima kamar, dan yang sebelah kanan adalah perubahan wujud benda saat melepas kamar. Perubahan wujud benda saat menerima kamar yang pertama adalah mencair, yang kedua menguap, dan yang ketiga adalah mengupil. Kemudian perubahan wujud benda saat melepas kamar yang pertama adalah membeku, yang kedua membusuk, dan yang ketiga adalah mengkristal. Oke, sekarang kita masuk ke materi macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama, perubahan wujud benda membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat. Untuk contoh perubahan wujud benda membeku, yang pertama adalah es batu. Ketika es batu itu dimasukkan ke dalam kulkas atau ke dalam freezer, maka secara otomatis es batu itu akan menjadi beku atau menjadi membeku. Kemudian ada agar-agar. Yang ketiga ada lilin. Selanjutnya ada perubahan benda mencair. Perubahan wujud benda mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Contohnya yang pertama adalah es krim yang mencair. Kemudian es batu ketika dibiarkan di bawah terbuka, maka lama-lama dia akan mencair. Dan yang ketiga ada mentega. Ketika mentega tersebut dipanaskan di atas kompor, maka lama-lama mentega tersebut juga akan mencair. Oke, sekarang kita lagi mengenai perubahan wujud benda menguap. Perubahan wujud benda menguap adalah perubahan wujud yang cair menjadi gas. Contohnya yang pertama adalah penguapan air laut akibat panas sinar matahari. Dan yang kedua adalah menjadi baju. Dan yang ketiga contohnya adalah merebus air hingga mendidih. Dan yang keempat adalah menembakkan parfum. Sekarang ada perubahan wujud benda membeku. Membeku adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Es batu yang dimasukkan ke dalam gelas lama-kelamaan akan muncul butiran-butiran air pada bagian luar gelas. Kemudian ada uap panas dari air bertahan oleh bentuk, sehingga uap panas tersebut menempel pada bentuk gelas dan berubah menjadi titik-titik air atau peluh. Dan contoh yang terakhir, udara dingin di pagi hari yang menyebabkan munculnya titik-titik air atau peluh yang menempel pada daun. Sekarang kita masuk pada perubahan wujud benda menuklir. Menuklir adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi zat gas. Contohnya adalah camper atau kabel bagus yang diletakkan di dalam lemari pakaian atau kamar mandi, lama-kelamaan akan habis. Yang kedua ada pengaruh ruangan. Pengaruh ruangan jika dibiarkan di ruang terbuka, maka lama-kelamaan akan habis terkena udara. Kemudian ada perubahan
Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya yaitu uap udara yang menjadi salju, kemudian ada air laut yang menjadi garam, dan yang terakhir adalah bunga es yang ada di dalam dinding bekas atau freezer. Berikut ini merupakan rumus perubahan wujud yang berbeda. Yang pertama, gas menjadi padat disebut dengan mengkristal, kemudian gas menjadi cair disebut mengembung, dan cair menjadi padat disebut menguap. Dan sebaliknya, ketika benda padat menjadi gas disebut menjuling. Kemudian benda padat menjadi cair disebut mencair, dan benda cair menjadi gas disebut meluap. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana perubahan wujud benda itu terjadi. Perubahan wujud benda terjadi juga tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Oke, bagaimana kejelasan tadi? Sudah mengerti? Nah, untuk lebih memahami tentang proses perubahan wujud benda, di sini Bu Siva sudah menyiapkan kita akan praktek tentang perubahan wujud benda. Kemudian nanti hasilnya ditulis di lembar peserta didik. Oke? Nama eksperimen itu kira-kira apa nama eksperimennya nih? Apakah itu penjelasan membeku, mencair, menyublir, dan menguap, mengkristal? Ya, kita pakai dulu. Oke. Kemudian boleh pegang lilinnya dan koreknya hati-hati ya. Silakan dinyalakan. Kalian perhatikan lilinnya, mencairnya gimana? Oke, baik, sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Sekarang kita perwakilan kelompoknya untuk ke depan. Silakan kelompok 4 presentasikan hasil diskusinya. Yang lain tolong perhatikan. Nama eksperimen pencarian, tujuan eksperimen agar memahami perubahan wujud benda pencarian alat dan bahan, lilin dan korek api. Langkah eksperimen yang pertama, nyalakan korek api. Setelah itu korek api yang sudah dinyalakan diberikan kepada lilin agar lilin menyala. Setelah itu tunggu lilin sampai mencair. 1. Apa yang terjadi jika lilin dipanaskan atau dinyalakan dengan api secara terus-menerus? Jawabannya akan mencair. 2. Apa yang terjadi pada cairan lilin panas setelah didiamkan? Jawabannya membeku. 3. Istilah bagian di bawah ini dengan jenis benda padat, cair, atau gas. Lilin yang tadinya padat menjadi cair karena dari perubahan wujud benda mencair. Gimana sih kelompok 4 ditemukan? Silakan kelompok 6. Ya. Oke, kelompok 1 dulu aja yuk. Dibaca aja yuk.
Ada yang ada di pesisir pantai juga ada. Banyak loh profesi yang bisa berubah. Nah, yang paling berkesan itu apa kira-kira? Proses pembuatan Nah, pembuatan garam itu apa profesi? Tahu nggak? air laut. Nelayan atau petani garam. Itu profesi ya. Profesinya petani garam. Dia mengambil air laut kemudian didiamkan sehingga garam itu membentuk kristal menjadi garam. Kemudian apa lagi? Yang jadi cair kepada banyak profesinya. Air es. Menjual es batu. Oke, es atau menjual es krim. Menjual agar-agar. Apa lagi? Menjual es teh. Ada lagi? Yang si mama masak itu apa? Benda tajamnya. Ada juga tukang logam atau pembuat logam. Itu kan dari benda cair menjadi padat, menjadi pisau atau menjadi tukang berlian, ahli emas yang kayak gitu kan dari cair dulu pembuatannya, ya kan? Ada lagi nggak profesinya kira-kira? Yang menguak profesinya tahu nggak apa? Ayo namanya ini kan air. Nah, profesi pekerja. Ada pekerja nggak? Si teman jualan noli, bakso, bukan bakso, bener. Pempek, enak buatnya. Cuanki. Ada tahu juga tukang jagung tuh, kelihatannya yang ada uang. Iya, ada uangnya. Oke, baiklah. Oke, sekarang sudah paham tentang materi perubahan wujud? Apa ya bagian mana yang kalian belum mengerti di materi ini? Apa sudah paham? Bagaimana perasaan kalian ketika mempelajari tentang perubahan wujud ini? Kemudian bagaimana perasaan kalian ketika eksperimen terjadi? Yang kalian lakukan? Kaget, takut, ada yang senang, iya. Materi apa yang kalian belum pahami dalam perubahan wujud ini? Ada? Semua boleh berangkat? Ya, alhamdulillah. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti sampai nyampe rumah jangan lupa kita kaki, besok dijemput, tunggu di sekolah.